Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Novariani, NIM 1802290, PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Dalam hal ini, air merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Dengan adanya pergantian musim, menyebabkan air bisa datang dan bisa pergi. Hal itulah yang disebut dengan siklus air. Nah, kalau begitu, mari kita membahas terjadinya siklus air. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, kita simak terlebih dahulu pengertian dari siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi lalu kembali lagi ke atmosfer. Dalam siklus ini ada banyak tahapan yang harus dilalui seperti kondensasi, presipitasi, lalu evaporasi dan transpirasi. Seperti yang diketahui bahwa bumi adalah planet yang permukaannya terdiri dari perairan dan daratan. Dari kejauhan akan terlihat bahwa perairan jauh lebih luas dibandingkan dengan daratan. Sumber air di muka bumi sendiri sangatlah bermacam-macam, mulai dari laut, sungai, danau, samudra, mata air, dan lain sebagainya. Jadi, tidak mengherankan jika banyak orang yang penasaran dengan siklus hidrologi atau siklus air. Tahapan siklus hidrologi adalah serangkaian proses yang tergabung dan saling berkaitan. Tahapan ini memiliki bentuk memutar sehingga disebut dengan istilah siklus. Siklus air dibedakan menjadi 9 tahapan. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, samudra, dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Dalam tahapan ini, air diubah menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Yang kedua, transpirasi merupakan proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Hanya saja, proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Transpirasi juga mengubah air menjadi uap air dan dibawa ke atmosfer. Selain berasal dari sumber air langsung, penguapan dalam daur air di permukaan bumi juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan. Penguapan semacam ini disebut juga dengan istilah transpirasi. Salah satu contohnya adalah akar tanaman menyerap air dan mendorongnya ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Air hasil fotosintesis ini kemudian dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata sebagai uap air. Yang ketiga, evapotranspirasi adalah gabungan dari tahapan evaporasi serta transpirasi. Proses ini seringkali dikatakan sebagai pentotalan penguapan air di permukaan bumi. Yang keempat, sublimasi juga masuk dalam proses penguapan. Yang kelima, kondensasi adalah proses berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga akhirnya membentuk awan yang tebal. Ketika air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke lapisan atas atmosfer. Di ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil karena pengaruh suhu udara yang rendah. Partikel-partikel es tadi akan saling mendekati satu sama lain, bersatu kemudian membentuk awan dan kabut di langit. Yang keenam, adveksi adalah proses perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Yang ketujuh, presipitasi adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan, awan atau uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh angin panas atau perubahan suhu. Jika suhu sangat rendah atau di bawah 0 derajat, tetesan air jatuh sebagai salju atau hujan es.
Melalui salah satu proses dalam daur air ini, air kemudian masuk kembali ke lapisan litosfer. Runoff atau limpasan adalah proses mengalirnya air hujan ke sungai, samudra, danau, laut, dan saluran air lainnya. Air berpindah dari bergerak menuju tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran air seperti sungai dan got hingga kemudian masuk ke danau, laut, dan samudra. Pada tahap daur air ini, air masuk kembali ke lapisan hidrosfer. Yang kesembilan, infiltrasi adalah proses terakhir dari siklus ini, yakni setelah hujan, tidak semua air ikut melalui tahap limpasan. Beberapa di antara mereka bergerak jauh ke dalam tanah. Air ini disebut air infiltrasi. Sekian video dari saya, semoga kalian bisa mengerti tentang siklus hidrologi.